Shalom. Apa kabar kita semua? Tentu pengharapan kami kita selalu baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan akan menuntun perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, dan doa kami biar sepanjang hari ini kita menjadi berkat dalam kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah yang Kau berikan bagi kami. Ketika sepanjang hari ini kami ingin menjalani hidup kami, berikanlah kekuatan-Mu Tuhan, supaya kami dimampukan untuk menjalani hidup kami dengan firman Tuhan. Dan firman-Mu akan menuntun kami, firman-Mu menjadi berkat, firman-Mu menjadi kemuliaan dalam hidup kami, dan firman-Mu menjadi peringatan bagi kami. Karena itu biarlah Tuhan menyatakan kebenaran firman-Mu untuk kami saat ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita, menjumpai kita dalam perjalanan hidup kita, terambil dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-9. Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangannya sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah, memelihara serta menjaganya dalam kehidupannya. Bapak Ibu, Allah selalu memberikan perintahnya dalam hidup kita. Kegunaan perintah dari Tuhan atau ajaran dari Tuhan menuntun umatnya agar umatnya hidup dalam ketertiban, hidup penuh berkat, dan hidup dalam kemuliaannya. Tentu ajaran Tuhan yang diajarkan kepada umatnya adalah ajaran yang baik dan benar, sungguh luar biasa. Dan dalam kehidupan manusia bukan hanya diajarkan tentang ajaran dari Tuhan, tetapi juga ada ajaran yang diajarkan oleh manusia, berasal dari manusia. Tetapi Allah menginginkan bahwa ajaran manusia dan ajaran dari Allah itu harus sama-sama dilakukan dengan baik dan benar, tidak menyepelekan satu dengan yang lainnya. Tetapi apa yang ditulis dalam Injil Matius terlihat bahwa lebih cenderung ajaran nenek moyang, ajaran manusia yang dilakukan, yang dipraktekkan dalam hidup manusia, tidak ajaran dari Tuhan. Sehingga pada saat itu orang Farisi dari Taurat dari Yerusalem berkata pada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak membasuh tangan sebelum makan?" Jadi harus ada kewajiban di hukum Taurat, sebelum makan itu harus cuci tangan. Jadi harus membersihkan, menghilangkan kotoran, menghilangkan yang kuman-kuman atau yang jahat dari tangan, sehingga apa yang masuk dalam tubuh itu bersih. Tetapi Tuhan berkata bahwa mereka melakukan ajaran nenek moyang mereka begitu hebat, tetapi melanggar ajaran dari Allah. Sehingga berkata, firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi mereka tidak menghargai itu, tidak menghargai ajaran di Tuhan. Bahkan mereka
melakukan ajaran mereka ketika mereka telah memberikan sebagian dari harta mereka dan memelihara orang tua mereka dan mempersembahkan kepada Allah, maka selesailah tugas mereka. Jadi soal menghormati atau tidak menghormati orang tua tidak masalah bagi mereka. Tapi tidaklah demikian ajaran Tuhan. Jadi yang harus dilakukan dalam hidup manusia adalah ajaran dari Tuhan, perintah dari Tuhan. Tapi alih-alih Taurat tidak melakukan perintah Allah, mereka lebih cenderung melakukan perintah nenek moyang mereka. Taat pada perintah nenek moyang mereka, taat pada peraturan nenek moyang mereka, tapi tidak pada peraturan Allah, peraturan Tuhan, dan itu melanggar hukum Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan berkata, hai orang munafik, percuma mereka beribadah kepadaku sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini peringatan bagi saya dan Bapak yang sudah mengakui Tuhan itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini peringatan bagi kita jika saat ini kita masih cenderung memelihara ajaran nenek moyang kita atau ajaran manusia lebih berkuasa dalam hidup kita dan kita lebih cenderung menurutinya. Tidak menutup kemungkinan banyak juga orang yang sudah percaya pada Tuhan tapi masih percaya pada ajaran-ajaran nenek moyang mereka, bahkan lebih cenderung untuk meyakinkan ajaran itu. Tuhan katakan, kita ini sudah diselamatkan oleh anugerah Allah. Kematian Tuhan Yesus Kristus membawa keselamatan bagi anak manusia. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita. Keselamatan manusia hanya anugerah Allah. Manusia diajarkan untuk melakukan perintah Allah. Hidup pada tuntunan, hidup pada perintah Tuhan, hidup pada larangan Tuhan. Jadi tidak lagi mengikat diri lebih kuat pada ajaran-ajaran nenek moyang yang kadangkala dalam kehidupan kita cenderung tidak bisa kita lepaskan dan cenderung kita laksanakan dalam hidup. Ada juga ajaran yang baik dari nenek moyang, ajaran dari nenek leluhur kita, ada juga yang bisa kita lakukan, tetapi kadangkala Tuhan menginginkan kita untuk bisa lepas dari ajaran nenek moyang, hidup pada ajaran Tuhan, hidup pada kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi biarlah kita menjaga ajaran Tuhan dalam setiap tingkah laku dan perilaku kita, memberi contoh teladan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan kita dengan ajaran Tuhan. Contohnya, hormatilah orang tuamu, hargai dan lakukan dengan baik. Itu ajaran Tuhan. Itu yang ingin Tuhan lakukan bagi umatnya yang mencintainya. Dan kita mencoba untuk tidak terikat pada ajaran nenek moyang kita. Dan kita hidup pada ajaran Tuhan. Karena ajaran Tuhan adalah ajaran yang menuntun kita karena kita telah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Berbeda dengan ketika kita belum menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, tentu kita menginginkan dan melaksanakan ajaran Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi kita, yang menuntun kita pada kebenaran, yang menuntun kita pada kemuliaan, yang menuntun kita pada kebaikan. Bila ajaran Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, praktekkan ajaran Tuhan bagi kita. Jangan ajaran manusia lebih cenderung menguasai akal pikiran dan perbuatan kita, tapi ajaran Tuhan yang menguasai akal pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Dengan kekuatan Tuhan kita akan melangkah dan memberi yang terbaik hari ini dengan talenta yang ada pada diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menuntun kami dan mengingatkan kami bahwa hidup kami diajar oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menguasai akal, pikiran, dan perkataan kami. Dan hidup kami serahkan pada kekuatan tangan-Mu yang ajaib. Amin.